Masuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Batal salat. Termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul jadi. Batal salat. Adik, ada orang yang bukan begitu, batal salat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sinusitis untuk melepas batal salat. Udah, jadi nggak boleh main-main di salat. Apalagi bilang nggak boleh. Jadi gimana juga salat itu diam. Jadi patung. Kalau batuk enggak sengaja aman, bersin enggak sengaja aman. Ini enggak nular batuk. Di sini, di sana, batal salat semua. Udah. Udah. Kemudian melakukan gerakan yang banyak secara bersampung seperti melangkah 3 kali, berhadas kecil besar selesai terkena najis yang tidak diampuni adanya. Udah. Bergerak 3 kali itu begini. Contoh. Udah. Ini kita harus jalan ke sana 3 kali. 1, 2, 3. Kan gitu debat-debat. Kita langkah sekali. Dianggap sekali gerak ini 3. Kemudian seperti dianggap 1 kali gerak 3, yaitu berhayun tubuh. Maliki yaumiddin. Ada yang begini kayak gelombang salat. Ada yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini batal salat nih. Ngerti? Ada yang kayak ada ulat di pantatnya. Coba perhati orang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pamenan. Kok begitu? Ada yang mau takbir rukuk. Allah. Ini batal salat dah 4 kali. Begini. Begini 2. Begini goyang. Udah 3. Maka jadilah salat jadi patung. Kecuali yang aman di salat boleh bergerak banyak, iaitu kurap trijau, gatal yang amat sangat. Itu boleh gitaran kita. Ini ada kurap sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Itu sah bagi orang kurap. Tapi kan malu-maluin gitu. Obat udah maju sekarang. Itu kalau sekarang, kalau dulu ditembak kita berkurap. Waktu konflik, tahu? Waktu konflik orang meninggal gara-gara kurap. Dia lihat Kapolsek. Dia mau garuk. Udah. Dia lihat, ada yang lihat. Dia masukinlah tangan, tuap ditembak, meninggal. Pas diperiksa kurap, dipikir Kapolsek mau ngangkat senjata. Makanya hati-hati kurap, bisa binasa. Maka obati, kombantrin dan sebagainya. Udah. Berhadas kecil besar terkena najis yang tidak dimaafkan, termasuk air di sini. Itu batal. Kemudian lagi kita duduk, ada orang potong ayam, terbang darah ke sini. Atau najis-najis lain seperti kucing berak terbang nya ke kita. Itu batal. Kecuali bisa kita pindahkan segala. Lagi. Naik. Terbuka aurat secara sengaja. Gimana bisa terbuka aurat secara sengaja jika karena tiupan angin lalu ia menutupi seketika, maka tidak batal salatnya. Udah. Kita nggak beres ikat kain, jatuh. Itu bisa batal. Maka tangkap. Ikat kan nggak bisa banyak gerak. Udah begini aja sampai akhir. Nggak apa-apa. Ini kita salat kain tepas, kain purba kan ada. Tepas, cap ayam sama cap gelang mas. Pas kita salat, pegang terus. Selama dia nggak besar boleh salat begini terus-terusan. Ngerti ya? Diterpangin, tutup balik aman. Ngerti ya? Tapi terbuka aurat secara sengaja seperti kita pakai baju kerah ini begini, pas begini nampak, ini dianggap batal. Pas begini nampak perincun, dianggap batal. Jadi harus hati-hati itu. Kemudian merubah niat seperti halnya musalli berniat untuk keluar dari salatnya. Ayo tumbayang li, tak trip tumbayang. Bayang apa cahaya? Ayo tumbayang li. Itu batal tuh. Kalau cuma godaan aman. Kalau cuma godaan aman. Ini enggak kita prakarsa.
Tapi ini kejadian gempa. Kalau tambah parah, saya akan keluar dari salat. Itu boleh. Tapi misalnya, kalau dia datang jemput saya akan berhenti salat. Itu batal. Yang boleh robah niat ke salat, kita lagi salat duhur sendiri. Baru 1 rakaat, ada orang yang buat imam rame-rame. Jamaah. Kita tambah 1 rakaat lagi, kita niat ini jadi salat sunat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh ikut sana. Itu rubah niat ke sunat boleh. Jangan-jangan rusak salat. Membelakangi kiblat, seperti musalli menjadikan kiblat pada arah belakang punggungnya, walau dikit batal. Ini dah 45 derajat nih, 45 kali 111 berapa? Udah kilometer yang sangat banyak berubah. Udah. Jadi jangan begini-begini. Begitu juga waktu duduk tahiyat terlalu menggol sehingga dadanya udah begini. Kemudian pada bangkit rakaat pertama, Allah sebelah tangan. Waktu bangkit terjadilah kemiringan dada. Diperhatikan. Perhatikan salat Allah, perhatikan hidup kita. Makan dan minum baik yang dimakan dan diminum. Tadi maulid. Batal salat. Baru minum kopi ini hitam, terasa kopinya. Batal. Kumur-kumur lu. Tinggal tipis aman. Ada ya? Termasuk ingus. Batal salat. Liur dalam mulut aman, karena liur keluar di bawah lidah, ada selang satu keluar liur. Kalau itu yang di situ di dalam mulut enggak apa, yang enggak boleh keluar dari makhraj ba. Ini baru batal. Tapi kalau enggak sengaja enggak batal. Lagi kita baca-baca ayat, ngences kita. Enggak batal. Karena enggak sengaja, kalau sengaja baru batal. Ngerti ya? Jadi jalannya sapu, ada orang yang banyak liur. Tertawa terbahak-bahak. Ada teman-teman kita kurang ajar. Lagi kita salat dia buat lucu. Udah, sehingga kita enggak apa-apa tuh, masih enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu batal. Jangan terbahak aruh hak bukan. Keluar suara batal, tapi kita tahan. Enggak apa-apa. Senyum tak mengapa. Tersenyum kita lucu enggak apa. Jangan keluar suara. Termasuk tertawa terbahak-bahak, menangis terisak-isak. Alhaakumut takatsur. Batal salat. Diharap Ustaz, enggak usah mikir harap panjang cerita. Kemudian murtad, yaitu berubah agama. Udah. Jarang orang murtad. Kalau bisikan dada itu dilawan aman. Tapi ini karena ada masalah besar bisa betul-betul murtad. Misalnya terpikir dia ajak kahwin, tapi dia bukan Islam. Lagi salat terpikir, alah balik agama aja. Udah. Umah ini lupa. Tolong lihat siaran gerakan kemaslahatan umat atau TV Nanggro atau serambi-news.com siaran Jumat kemarin saya. Itu ada saya sampaikan masalah penipuan online. Dari responden yang saya kuesionerkan, itu 50% lebih kena tipu jemaah. Dah pernah kena tipu? Kena tipu percintaan sampai enggak bisa kahwin lagi. Karena dah ada cinta di hati. Yang laki boleh tes, kemarin saya coba dia si wanita jahat itu. Coba buka Instagram. Ini dikit aja lagi teringat saya supaya jangan lagi nanti kena bodoh. Michael Laura. Coba berteman dengan dia. Itu mentar dia dah berteman. Enggak lama berteman, cintanya berjalan weng. Dibodohi kita. Jadi cowok-cowok, cewek-cewek luar negeri sangat banyak bekerja, bahkan dia kirim HP. Yang berani modalin kita sampai puluhan juta, itu biasa. Sekian anak Aceh kena, anak Indonesia kena. Sampai ke luar negeri, sampai ke Jakarta. Setelah diperkosa, dijadikan hostes 2 bulan, pesanan cukup dibongkar. Jantung di transpalan, hati di transpalan, ginjal di transpalan. Itu udah banyak kejadian. Bahkan suatu waktu 300 lebih perawat dikirim ke daerah Arab, dijadikan WTS. Maka hati-hati. Maka jangan bercinta yang tidak nyata, yang nyata-nyata aja. Ada ya? Udah Michael Laura ada di Instagram. Ada.
Coba tes itu satu. Dan semisal-semisal itu pembohong-pembohong kelas kakap. Tapi kita dimainkan psikologis, kadok ni. Hana lain selain kata adik, padahal kena pengak mandum. Faham? Ini banyak kali orang Aceh sudah kena tipu, bayar wang, lebih-lebih perempuan. Kemarin saya khutbah Jumaat, kemarin di kampung saya khutbah itu enggak saya sebutkan nama kampung, baru saja seorang janda kena tipu 60 juta sama seorang laki-laki di Pulau Jawa. Kemarin lagi minggu lalu orang Malaysia kena tipu sama orang Indonesia, dia pergi cari jodoh di Blangkrum. Banyak sekali. Jadi jangan bodoh lagi kita. Bucarong. Tajak ikula. Baik pengut legok. Tapi pakai ngut. Tahu arti ngut? Do you know what the meaning ngut? Ngut is ngantuk. Sleep. Tengut. Tengantuk. Pengut. Di ngantuk i. Ngut. Ngantuk selalu. Ngerti ya? Allahu a'lam. Udah sambung. Sunat ab'ad yaitu ada 6. Udah. Kunut berdirinya, baca kunutnya. Udah. Selawat kunut. Tasyahud awal. Tasyahudnya sama selawat untuk Nabi di tasyahud awal. Udah, itu sunat ab'ad. Kalau kita lupa, maka sunat sujud sahwi. Kalau sengaja, kita juga sunat sujud sahwi. Udah. Cok, naik lagi. Waktu kita singkat. Naik lagi. Sunat hayat, sunat-sunat kecil. Ini saya cerita saja masalah keraguan-raguan dalam salat. Ini ragu-ragu salat ni. Ada. 3 apa 2 ya? 3 apa 2? 2. Ambil yang yakin. Udah. Kalau ragu rakaat. Sekarang ragu per bidang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ada baca bismillah apa enggak tadi ya? Ini kalau ragu Fatihah dalam Fatihah, ulang. Kalau ragu Fatihah dalam Fatihah, ulang. Kalau ragu Fatihah setelah Fatihah, tidak ulang lagi, kecuali yakin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Udah baca Fatihah apa enggak? Udah baca enggak? Kalau udah selesai. Kalau belum, ulang. Kenapa orang bisa ragu di bismillah? Sering begini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Itu saya gitu kadang-kadang kejadian. Ngerti? Loncat. Maka oleh sebab itu, ragu dalam Fatihah, ulang Fatihah. Ragu selesai Fatihah, tidak ulang lagi kecuali yakin. Udah. Ragu rakaat, bidang rakaat, ulang. Allahu Akbar, subhanallahil azim. Sami Allahu liman hamidah. Kita gagu nih. Lagi ganggu? Gimana? Oh, anak pun insyaAllah. Udah. Kita ragu, nanti ragu. Allah. Padahal udah rukuk tadi. Nah, rukuk apa nah? Kan begitu kalau kita lagi galau. Dia bilang, udah bang jadi sama abang. Tadi dah ngambek dia. How time dia ngendron. Kita itu sembahyang-sembahyang kacau. Semua kacau. Nggak dia? Kalau rukuk apa galau? Ini ragu pecahan rakaat dalam satu rakaat. Mesti balik. Balik lagi. Berdiri pada posisi berdiri. Berarti berdiri cukup tadi kan? Ulang rukuk. Padahal udah. Sami Allah liman hamidah. Baru sujud lagi. Udah. Kenapa? Karena ragu bidang dalam satu rakaat, balik. Tapi ragu bidang setelah rakaat, kayak ragu Fatihah. Udah satu rakaat, Allahu Akbar. Ada rukuk enggak ya rakaat pertama? Ada enggak? Karena sudah lewat satu pasalnya. Ragu Fatihah, pecahan Fatihah. Dalam Fatihah, ulang. Ragu Fatihah, pecahan Fatihah setelah Fatihah. Tidak ulang.
Lagu rakaat, pecahan rakaat, lagi rakaat, ulang. Ragu pecahan rakaat setelah rakaat, tidak ulang kecuali yakin. Di mana yakin? Udah. Kita lagi rakaat kedua. Maliki yaumiddin. Yakin kita enggak rukuk tadi. Ini enggak perlu sambung lagi karena belum sampai ke rukuk. Kita tadi rakaat pertama enggak rukuk atau kedua dia. Langsung Allahu akbar rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Berarti sujud itu di rakaat pertama tadi dianggap tidak ada kalau yakin. Tapi kita ragu ruku, yakin ruku, enggak ada rakaat pertama setelah i'tidal rakaat kedua. Kita enggak yakin enggak ruku di rakaat pertama setelah i'tidal rakaat kedua. Allahu akbar di rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah. Yakin kita enggak ruku di rakaat pertama, lahir. Ini ruku rakaat kedua, jadi ruku rakaat pertama. Jadilah ini baru satu rakaat. Dah ngerti? Sudah. Itu ragu-ragu. Kalau ragu di bahagian sedang dikerjakan, ulang. Ragu rakaat, bidang-bidang sedang dikerjakan, ulang. Lewat, dianggap selesai. Ngerti ya? Kemudian sekarang yaitu masalah orang yang ketinggalan. Udah. Saya ni solat. Siapa dapat rukuk dapat satu rakaat? Dapat satu rakaat. Udah. Allahu akbar. Ngelamun saya. Allahu akbar tunggu imam. Saya belum baca Fatihah. Haram saya rukuk. Saya wajib menghabiskan waktu yang sudah saya buang baca Fatihah. Baru boleh rukuk. Rakaat saya dapat karena saya sebelum rukuk nih dapat. Ada. Atau begini. Allahu akbar. Imam dah kulhu, saya masih Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asil. Allahu akbar tunggu imam. Haram rukuk. Karena saya melalaikan diri dengan yang sunat, sedangkan saya mesti wajib. Itu saya balak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kira-kira waktu yang saya buang tadi semana? Sampai Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Tak perlu habisin. Kejar imam. Kejar imam kita sah apabila tidak lewat dua rukun. Imam rukuk. Sami Allahu liman hamidah imam. Saya akan berdiri tadi. Imam sami Allahu liman hamidah, saya rukuk. Itu dikatakan baru satu. Tapi imam rukuk. Sami Allahu liman hamidah, saya masih berdiri. Ketemu lutut imam untuk sujud, saya belum rukuk, batal salat saya. Atau pisah. Itu bagi orang yang tidak odor. Ada orang yang odor. Dia boleh tinggal 3 rukun. Misalnya lihat pembahasan yang pernah saya lihat. Kalau ulama di YouTube, Habib Ali Zainal Abidin, ada bahas itu. Kalau kita odor, itu boleh 3 rukun. Siapa yang odor? Yang pertama berdesak masa. Kita salat di selingkar Kaabah. Capek kali salat di selingkar Kaabah. Apalagi di Hijr Ismail. Berdesak-desak kali. Jadi kita ikut imam. Imam dah rukuk. Kalau tadi tidak boleh tinggal lebih dari 2 rukun walau rukun pendek. Mana rukun pendek? I'tidal dan duduk antara 2 sujud. Udah, bentar lagi kita belajar. Kemudian kalau orang odor boleh tinggal 3 rukun. Masuk ke 4 baru batal. Tidak hitung rukun pendek. Tidak hitung rukun pendek. Kita gini. Imam dah rukuk, Allahu akbar. Kita mau rukuk, depan orang tawaf, belakang orang tawaf. Enggak bisa rukuk. Panjang lagi orang tawaf. Imam dah i'tidal, kita belum bisa rukuk. Berapa dah tinggal? Baru 1 rukuk, i'tidal enggak hitung. Imam sujud. Dah 2. Kita belum bisa rukuk, udah 2. Imam duduk antara 2 sujud. Baru 2. Imam sujud kedua, baru 3. Imam bangkit, kita belum rukuk, batal salat, wajib pada. Itu dinamakan berdesak masa karena kita di Arab sana. Yang kedua, orang yang dianggap boleh tinggal lebih dari 3 rukun dari imam, yaitu sifat fa sitak tak dalam bahasa kitab. Tahu sifat fa sitak tak? Si tompel. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar untuk imam, tambah stres dia. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Lama kali dia boleh tinggal tuh. Karena semakin stresnya semakin goyang. Mama, dah gitu. Itu orang begitu. Sehingga kalau dia udah tinggal 3 rukun, dia sudah boleh pisah. Dia naik mobil pribadi aja. Tapi kalau dia sanggup kejar, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan begitu orang gagap. Orang gagap kalau ditakuti dia gagap terus-terusan dia. Karena tinggal dia gagap, maka ada dispensasi di Allah. Kemudian bicara tadi tidak batal salat, orang latah. Orang latah, karena dia nggak sengaja tuh, nggak bisa dikontrol. Dia lagi duduk, lagi salat, ada orang duduk di luar. Ilmu. Ini dia aman nih, karena dia nggak bisa kontrol tuh. Gagap ada gagap suara, ada gagap kerja. Yang bahaya gagap kerja. Nggak jauh dari pesantren saya gagap kerja. Lagi putaran mesin tinggi potong kayu, dibilang temannya, kaculok jaro, trup dicolok, putus ini satu. Yang bahaya dia kalau dia lagi minum, kita bilang kasih ram, disiram terus. Karom dilempar terus, begitu. Itu gagap, itu bahaya tuh. Ada gagap suara, ada gagap gerak. Yang gagap gerak ini putus satu nih. Mesin lagi mutar, kaculok jaro, dicolok, selesai terus. Untung bukan begini dicolok. Makanya hati-hati, jangan suka bercanda. Udah, asai cabok nibak kudi, asai pakai nibak senda. Jangan terlalu bercanda. Ada orang berenun satu, pernah lari ke kampung saya. Enggak saya sebutkan nama kampung. Teman dari teman saya. Kenapa lari ke pesantren? Karena dia malu. Dia asal ada orang di pos jaga, dia datang, dia ganggu, udah selesai dipegang sini. Belum dia ngomong udah takumat 3. Itu dia bilang takumat 3 kalimat nah. Pas suatu hari dia pegang ayahnya, kebetulan mati lampu di pos jaga. Takumat 3. Pas batuk dah ayahnya, malu dia ke tempat saya, dia berlindung. Jadi jangan bercanda, sekali-kali kita dipermalukan. Ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab. Udah sambung? Hampir habis. Nanti yang lain baca sendiri, yang bisa dimengerti enggak akan saya jabarkan. Bacaan cara mengerjakan solat selesai. Udah, kita masuk sekali bacaan salat, diperhatikan semua.